wabah COVID-19 ini. Wabah COVID-19 ini juga mempengaruhi para investor untuk menanam modalnya atau uangnya ke negara Indonesia. Tetapi semua itu tergantung para investor untuk menyikapi bagaimana cara untuk menyikapi wabah COVID ini. Dan investor ada dua, yaitu agresif dan konservatif. Langkah apa yang harus dilakukan di tengah-tengah COVID-19 ini, yaitu kita bicara tentang konservatif dulu. Yaitu konservatif sendiri itu menghindari aset-aset yang berbahaya atau aset-aset investasi atau konsumen yang mempunyai risiko besar. Dan dilihat sekarang ini banyak investasi yang mempunyai risiko yang besar. Itu contohnya surat berharga, saham, dan obligasi. Dan bicara konservatif dalam kondisi saat ini tidak ada sedikit perubahan. Dan selain lebih kondisi di standby cash berbeda dengan agresif. Dan investasi agresif sendiri yaitu investasi aset-aset yang beresiko yang mana 1-2 bulan ini mengalami penurunan atau perosotan yang cukup tajam. Saat ini agresif yang menyikapi terhadap perkembangan di pasar saham kita, pasar obligasi lebih menurunkan tadi aset-aset yang menduga memiliki risiko besar. Kalau kita lihat saat ini Indonesia mengalami kondisi yang signifikan atau berbahaya. Artinya pasar bukan berbicara tentang masalah kecemasan, tetapi pasar berbicara tentang ketakutan. Dalam kondisi saat ini, emas saja mengalami penurunan. Emas dikategorikan yang sangat signifikan. Emas mengalami penurunan, ini dicermati oleh para investor dari luar negeri. Dalam kondisi saat ini, instrumen investasi mengalami penurunan. Negara Indonesia sendiri memberlakukan sistem di rumah aja atau social distancing. Salah satu tujuan negara Indonesia atau pemerintah memberlakukan kebijakan itu untuk salah satunya untuk memutus rantai virus corona itu agar tidak menyebar kemana-mana. Dan negara Indonesia sendiri dengan adanya ini semua aktivitas masyarakatnya dibatasi karena dalam hal itu mengakibatkan perekonomian di Indonesia akan mengalami penurunan atau kemerosotan. Banyak masyarakat Indonesia mengeluh adanya COVID-19 ini. Dan banyak negara-negara lain yang berpikir panjang untuk menanam modalnya atau sahamnya ke negara Indonesia. Tetapi semua itu tergantung para investor menyikapi adanya musibah ini. Tetapi hal yang kita ketahui, Indonesia akan mengalami penurunan investasi. Banyak yang menanam modalnya di Indonesia ini akan berpikir panjang adanya COVID-19 ini. Perusahaan-perusahaan di Indonesia sekarang ini juga banyak yang mengalami gulung tikar karena semua karyawan-karyawannya dibatasi dan pemerintah juga membatasi aktivitas-aktivitas perusahaan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan adanya ini, semua perusahaan-perusahaan banyak yang mengalami kebangkrutan, gulung tikar, dan perusahaan juga bingung untuk membayar karyawan. Dan karyawan sendiri banyak yang di PHK dan salah satunya tidak mempunyai pekerjaan atau mengalami kehilangan pekerjaan. Dan investor sendiri dari tahun 2020 Indonesia mengalami wabah COVID-19 ini. Wabah COVID-19 ini juga mempengaruhi para investor untuk menanam modalnya atau uangnya ke negara Indonesia. Tetapi semua itu tergantung para investor untuk menyikapi bagaimana cara untuk menyikapi wabah COVID ini. Dan investor ada dua, yaitu agresif dan konservatif. Langkah apa yang harus dilakukan di tengah-tengah COVID-19 ini, yaitu kita bicara tentang konservatif dulu. Yaitu konservatif sendiri itu menghindari aset-aset yang berbahaya atau aset-aset
investasi atau konsumen yang mempunyai risiko besar. Dan dilihat sekarang ini banyak investasi yang mempunyai risiko yang besar. Itu contohnya surat berharga, saham, dan obligasi. Dan bicara konservatif dalam kondisi saat ini tidak ada sedikit perubahan. Dan selain lebih kondisi di standby cash berbeda dengan agresif. Dan investasi agresif sendiri yaitu investasi aset-aset yang beresiko yang mana 1-2 bulan ini mengalami penurunan atau perosotan yang cukup tajam. Saat ini agresif yang menyikapi terhadap perkembangan di pasar saham kita, pasar obligasi lebih menurunkan tadi aset-aset yang menduga memiliki risiko besar. Kalau kita lihat saat ini Indonesia mengalami kondisi yang signifikan atau berbahaya. Artinya pasar bukan berbicara tentang masalah kecemasan, tetapi pasar berbicara tentang ketakutan. Dalam kondisi saat ini, emas saja mengalami penurunan. Emas dikategorikan yang sangat signifikan. Emas mengalami penurunan. Ini dicermati oleh para investor dari luar negeri. Dalam kondisi saat ini, instrumen investasi mengalami penurunan. Perekonomian di Indonesia ini juga mengalami penurunan ketika ada wabah COVID ini. Negara Indonesia sendiri memberlakukan sistem di rumah aja atau social distancing. Salah satu tujuan negara Indonesia atau pemerintah memberlakukan kebijakan itu untuk salah satunya untuk memutus rantai virus corona itu agar tidak menyebar kemana-mana. Dan negara Indonesia sendiri dengan adanya ini semua aktivitas masyarakatnya dibatasi karena dalam hal itu mengakibatkan perekonomian di Indonesia akan mengalami penurunan atau kemerosotan. Banyak masyarakat Indonesia mengeluh adanya COVID-19 ini. Dan banyak negara-negara lain yang berpikir panjang untuk menanam modalnya atau sahamnya ke negara Indonesia. Tetapi semua itu tergantung para investor menyikapi adanya musibah ini. Tetapi hal yang kita ketahui, Indonesia akan mengalami penurunan investasi. Banyak yang menanam modalnya di Indonesia ini akan berpikir panjang adanya COVID-19 ini. Perusahaan-perusahaan di Indonesia sekarang ini juga banyak yang mengalami gulung tikar karena semua karyawan-karyawannya dibatasi dan pemerintah juga membatasi aktivitas-aktivitas perusahaan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan adanya ini semua perusahaan-perusahaan banyak yang mengalami kebangkrutan, gulung tikar, dan perusahaan juga bingung untuk membayar karyawan. Dan karyawan sendiri banyak yang di PHK dan salah satunya tidak mempunyai pekerjaan atau mengalami kehilangan pekerjaan. Dan investor sendiri dari luar negeri akan berpikir panjang pastinya untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kesimpulan yang saya jelaskan tadi yang utama itu semua tergantung para investor mau menanam modalnya di negara Indonesia yang mengalami wabah COVID-19 ini, apa dia berpikir lagi untuk tidak menanamkan modalnya di negara Indonesia untuk saat ini. Karena yang kita ketahui negara Indonesia sendiri mengalami perekonomian yang menurun dengan adanya wabah COVID-19 ini. Kesimpulan yang saya jelaskan tadi yang utama itu semua tergantung para investor mau menanam modalnya di negara Indonesia yang mengalami wabah COVID-19 ini, apa dia berpikir lagi untuk tidak menanamkan modalnya di negara Indonesia untuk saat ini. Karena yang kita ketahui negara Indonesia sendiri mengalami perekonomian yang menurun dengan adanya wabah COVID-19 ini.